Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah percobaan untuk kelas online mata kuliah General Literature. Oke, pertama, kemarin teman-teman sudah pada belajar tentang atau sudah baca Sleepy Hollow, The Legend of Sleepy Hollow. What do you think? Asik, bosenin, ramudeng, nggak dong, atau so-so? Oke, bacaan itu Anda baca dulu, dipahami dulu, at least for your entertainment. Ya. Sekarang tugasnya adalah Anda harus paham dulu apa sih teks itu. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa teks itu adalah kumpulan simbol ya. Nah, dalam teks prosa itu ada 3 level. Masih ingat kemarin waktu di kelas? Pertama teks, kedua story, yang ketiga adalah plot. Ya, itu mulai dari yang surface sampai yang paling dalam. Yang paling atas sendiri adalah teks. Ya, itu hanya dengan dilihat kita sudah bisa tahu bahwa itu adalah teks. Ya, yang kedua adalah story. Anda harus baca dulu. Anda nggak bisa langsung tahu ini ceritanya apa sih, nggak bisa. Jadi Anda harus baca dulu. Setelah itu plot. Plot tidak cukup hanya dengan dibaca. Plot butuh sedikit analisis. Apa analisisnya? Nah, kita harus tahu dulu apa sih plot itu. Plot adalah kumpulan peristiwa yang dia saling mengait, yang hubungan kaitannya adalah sebab akibat. Ya, harus sebab akibat. Jika bukan sebab akibat, itu bukan plot. Ya, itu adalah pemahaman plot itu dulu. Jadi Anda harus mulai berpikir tentang peristiwa-peristiwa yang kejadiannya itu akan menyebabkan peristiwa yang lain. Ya. Dan itu berlangsung terus dari awal cerita sampai akhir cerita. Nah, plot ini adalah inti dari cerita. Kalau dalam ilmu naratologi itu disebut sebagai kernel. Jalan cerita utama itu namanya kernel. Ya, plot itu jalan cerita utama. Bahasa Rusianya sujet. Nanti kalau teman-teman sudah belajar Russian formalism, you will know about that. Ya. Oke, next. Gimana nyarinya plot? Nyarinya adalah Anda harus tahu dulu peristiwa itu apa. Peristiwa adalah satu kejadian yang di mana di dalamnya seseorang melakukan sesuatu. Artinya kalau kita lihat itu adalah subjek dan verb. Ya. Jadi dengan subjek dan verb itu terjadilah peristiwa orang melakukan sesuatu. Ya. Itu yang harus dicari dulu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kan itu di cerita di satu cerita dalam satu story kan banyak peristiwa. Peristiwa yang mana? Ketika Anda baca cerita, Anda pasti sudah punya gambaran mana tokoh utama, mana yang bukan. Ya. Nah, Anda cari dulu tokoh utamanya siapa di situ. Nah, ketika sudah ketemu tokoh utamanya, maka dialah nanti yang akan menggerakkan cerita. Tokoh utama itu agent yang dia nanti akan berperan dalam satu cerita. Nah, lihat dari awal cerita bagaimana agent itu melakukan sesuatu, ya, dan ikuti terus kaitan-kaitan peristiwa yang dilakukan oleh tokoh utama tadi sampai akhir. Kemudian identifikasi mana sih peristiwa-peristiwa penting itu, nanti akan ketahuan. Jadi plot itu ceritanya harus memilih. Anda harus milih mana bagian cerita itu yang representatif. Kuncinya adalah representatif.
Ya. Jadi misalnya Budi, ya, Budi melakukan ini, melakukan A, Budi melakukan A. Setelah Budi melakukan A ini nanti akan menyebabkan peristiwa yang lain, yaitu Budi melakukan B. Nah, Budi melakukan B akan menyebabkan peristiwa yang lain lagi, yaitu Budi melakukan C. Nah, seperti itu terus. Jadi dilihat terus gitu dari awal sampai akhir cerita. Nah, kernel atau arus cerita utama tadi itu nanti Anda akan terarahkan pada yang namanya climax atau titik puncak cerita, di mana itu adalah titik kulminasi dari ketegangan dalam cerita. Jadi cerita itu dibagi 3. Pertama eksposisi di awal, kemudian rising action, kemudian climax. Ya, adapun tambahannya nanti adalah falling actions, tapi itu kadang ada, kadang tidak. Nah, Anda harus ketemu itu climaxnya itu. Ya, climax itu dalam satu cerita hanya ada satu, tidak boleh 2, dan kejadiannya hanya satu peristiwa, tidak terdiri dari beberapa peristiwa. Jadi nanti dia harus bentuknya adalah kurva yang lancip, bukan kurva yang tumpul, bukan kurva yang datar, yang ini titik paling tinggi itu harus lancip. Jadi titik tertinggi itu adalah satu peristiwa, ya. Setelah itu, setelah climax tidak ada peristiwa yang lain lagi. Ya, itu namanya plot. Ya, nah sekarang teman-teman sudah harus mulai berpikir, The Legend of Sleepy Hollow itu kayak apa sih plotnya, kayak apa sih rangkaian peristiwa-peristiwa ini. Nah, nanti akan ada peristiwa kecil-kecil yang lain disebut sebagai satellite. Satellite itu ibarat, kalau plot tadi ibarat rangka, kalau satellite tadi itu ibarat dagingnya. Nah, yang memberikan satu cerita itu menjadi real, menjadi bisa dinikmati adalah satellite tadi itu. Satellite itu punya unsur estetik yang memberikan keindahan. Ya. Tanpa itu, ya ceritanya ya cuman itu tadi, kayak plot itu tadi aja itu, dan itu cepat sekali nanti, ya cepat selesai. Jadi itu kalau ibarat orang ya cuman kerangkanya aja. Coba kalau kita lihat kerangka jalan sendiri kan lucu, ya. Tapi kalau kita melihat ada orang utuh, ada alisnya, ada rambutnya, meskipun sedikit gundul, ya. Jadi itu kayak gitu, ya. Ya, jadi yang harus dilihat tadi adalah plot, ya, plot rangkaian peristiwa yang menjadi inti cerita, dan antara peristiwa satu dengan peristiwa berikutnya itu hubungannya adalah sebab akibat, cause and effect. Paham ya situ ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini unsur berikutnya yaitu karakter. Karakter itu bukan yang utama, tetapi tidak kalah pentingnya. Aristotle bilang bahwa itu secondary, tapi bukan berarti secondary nggak penting. Secondary tetap penting, ya. Secondary tetap penting. Sekarang saya pengen teman-teman itu mikir tentang chessboard, papan catur, ya, papan catur. Ada yang nggak tahu papan catur? Tahulah papan catur, ya, papan skak, ya. Di papan skak itu pasti ada 2 bagian, ya toh, yang putih sama yang hitam. Ingat, penggerak utama dari cerita itu adalah konflik. Tanpa konflik, cerita tidak akan pernah bergerak. Jadi konflik antara karakter. Sekarang kalau di papan catur kita bisa lihat ada dualisme. Kita lihat, ini namanya adalah analisis struktur, ya. Kita melihat struktur dari cerita. Dalam tiap cerita pasti ada unsur dualisme. Apa unsur dualismenya? Dualisme karakter. Karakter yang protagonis atau yang antagonis. Dan antagonis, ya. 2 karakter ini akan menimbulkan konflik. Nah, ya, akan menimbulkan konflik. Protagonis dan antagonis dasarnya adalah hierarki. Hierarkilah yang nanti akan menjadi struktur dalam cerita itu. Konflik dalam cerita itu. Hierarki itu struktur. Hierarki itu artinya ada
satu pihak atau satu agent yang dia berada di atas agent yang lain, ya. Ada pihak yang punya privilege daripada pihak yang lain atau karakter yang lain. Jadi dalam papan catur itu yang putih dan yang hitam itu based on hierarki. Keberadaannya adalah, kalau dalam cerita itu adalah hierarki. Dialah yang akan menciptakan konflik. Tetapi tidak berhenti di situ. Masih ada hierarki yang lain. Bahwa tiap bidak catur, tiap bidak itu ya, ada raja, ada beteng, ada pion itu. Itu juga ada hierarkinya. Jadi ada dua hierarki di situ, hierarki antagonis dan protagonis. Kemudian dalam protagonis atau dalam antagonis sendiri itu masih ada hierarki. Ya. Nah, itu nanti yang harus diidentifikasi. Jadi strukturnya itu harus dilihat. Nah, teman-teman kalau jadi mahasiswa sastra itu otomatis ketika membaca cerita itu sudah harus tahu plot, harus tahu hierarki dari karakternya itu. Mana yang lebih diprioritaskan dari karakter yang lain, ya. Nah, ini sangat penting untuk diketahui. Jadi salah satu alat untuk mengukur pemahaman kita terhadap satu cerita adalah kita bisa mengidentifikasi dua hal itu, karena itu adalah base-nya. Anda harus tahu dulu mana yang dia plot, mana satellite, mana kernel. Kemudian harus tahu bagaimana hierarki karakter ini. Nah, ada beberapa indikator. Sebenarnya banyak indikatornya ya dari hierarki karakter itu tadi. Kita bisa mulai dari nama dulu, ya. Nama itu itu adalah simbol. It signifies something, pasti itu ya. Kenapa namanya seperti itu? Ya. Protagonis seperti itu, antagonis seperti itu. Dia pasti ada maknanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya itu yang dilihat adalah umur. Umur itu adalah hierarki juga. Jadi yang lebih tua itu biasanya dia adalah jadi hierarkinya ada yang di atas. Karena kenapa lebih tua berada di puncak hierarki? Karena dianggap lebih berpengalaman, experiences itu, senjatanya itu, amunisinya untuk duduk dalam puncak hierarki tadi itu, puncak struktur, dia harus punya senjata, umur ya. Terus kemudian banyak sekali hal yang lain yang dia sifatnya fisik. Misalnya adalah physical feature, any physical feature ya. Misalnya umur juga tidak harus disebutkan umur, tapi misalnya ada indikator yang lain. Misalnya uban ya. Uban itu adalah indikator umur ya. Kemudian physical feature yang lain banyak sekali ya. Jenggot, kumis, cara berjalan, pakaiannya, tipe bentuk tubuhnya itu adalah bagian dari indikator hierarki ya. Nah, ada lagi yang lain ya, pendidikan, pokoknya apapun itu yang bisa dikategorikan dalam. Sementara itu dulu, nanti akan saya lanjutkan. Assalamualaikum.